Wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ulil azmi wa salihin aina makanu wa sallallahu alaihi ila maghribi wa fariya wa bahriya khususan maulana Syekh Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Alim Syekh Hasan wa Syekh Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa mimma tamada 'alaihi ahlus zamani mubasatatuhum. Kemarin kita membahas tentang siapa orang mukmin itu adalah. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak, yaitu orang yang mencela dirinya sendiri, membuka aibnya sendiri atau melihat aibnya sendiri, tidak mau mencela aibnya orang lain. Itu orang mukmin. Jadi kalau madkhul, man al-madkhulu, orang yang tercela itu yang bagaimana, yaitu orang yang sukanya membicarakan aib orang lain tapi membiarkan aibnya sendiri. Itu orang yang hina. Jadi standar orang mukmin itu gampang, udah sampean nggak usah macam-macam, yang penting jangan ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri. Wa mimma tamadda alaihi ahlus zaman mubasatatuhum. Wa mimma tamadda, dan itu setengah dari perkara yang andelurung itu apa ya, setiap dilakukan lah pada setiap zaman. Alaihi ing atase ma ahlu zamani, siapa ahli zaman atau masa pada waktu itu, mubasatatuhum utawi atau adapun dapatnya mengajari. Mubasatatuhum itu artinya mengajari atau memperlihatkan atau ngasih tahu. Wa mu'anasatuhum, dan orang yang ramah tamah, lil asina, kepada orang yang berbuat maksiat. Walau annahum abasu, dan sungguh itu terdapat pada wajahmu yang musam atau merengut, besengut, masam, muram ya. Fi wujuhihim, di dalam wajahmu, lakana dzalika jaziron, maka lakana dzalika, maka yakti ada apa ya, merengut atau abasu tadi, merengut. Abasu itu artinya merengut, wajah yang merengut. Ada itu zajiron, itu mencegah lahum, kepada maksiat, kepada asin atau orang yang berbuat maksiat, anil maksiati, kepada maksiat. Jadi sebagian dari perkara yang dilakukan orang pada setiap masa. Jadi setiap masa itu pasti ada, yaitu orang yang memperlihatkan atau yang senang atau yang mengajari atau yang ramah pada orang-orang yang berbuat maksiat. Itu banyak enggak, setiap masa pasti ada. Jadi wa mimma tamadda alaihi ahlus zaman mubasatatuhum wa mu'anasatuhum lil asyid. Pada setiap zaman itu pasti ada orang yang ramah tamah atau melihatkan kesenangannya, atau mu'anasatahum itu ramah tamah, orangnya ramah. Jadi dia ramah kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Wa mimma tamadda alaihi ahlul zamani mubasatatuhum wa mu'anasatuhum lil asyid. Jadi pada setiap zaman itu pasti ada orang yang memperlihatkan kesenangannya atau bersikap ramah tamah kepada orang yang berbuat maksiat. Makanya itu setiap zaman pasti ada. Lah caranya gimana? Walau annahum abasu,
maka perlihatkanlah wajah musam, wajah murung, wajah besengut, walau annahum abasu fi wujuhihim, maka perlihatkanlah wajah tidak kesukaanmu kepada orang yang berbuat maksiat, lakana dzalika jazirun, maka itu bisa mencegah untuk berbuat maksiat. Jadi pada setiap zaman itu pasti ada orang yang memperlihatkan kesenangannya atau sama orang yang maksiat itu welcome bahasanya ya, udah. Nah, itu setiap zaman pasti ada, dari dulu sampai sekarang ada. Nah, maka ketika Anda tahu ada orang melakukan maksiat, maka seandainya Anda tidak bisa mencegah secara kekuatan tangan macam-macam, maka minimal wajah Anda menunjukkan ketidaksukaan. Jadi walau annahum abasu fi wujuhi, maka wajahmu itu musam atau merengut. Pokoknya ketika ada orang yang berbuat maksiat, seumpama kita mau mengingatkan nggak bisa, atau mungkin nggak enak, atau mungkin dia lebih tua, atau mungkin macam-macam, itu standarnya untuk menghindari itu kita setidaknya menunjukkan wajah kita ketidaksukaan kepada apa yang dilakukannya. Paham ya? Walau futika laka babu kamali lama rojakta ilar roda ili aro'aita man futiha lahu babul kusuri hal yarji'u ila mazabili. Walau futiha, maka ketika dibuka, Anda dibukakan, walau futiha, maka ketika dibuka laka kepadamu, apa yang dibuka? Apa babu kamali, apa pintu-pintu kesempurnaan. Lama rojakta, maka pasti kamu tidak akan mau kembali ya, irar roda ili kepada beberapa perilaku yang asor. Yang asor itu yang jelek ya. Ketika walau futiha, ketika dibuka laka kepadamu, apa yang dibuka? Apa babu kamali, apa pintu-pintu kesempurnaan. Maka lama rojakta, maka pasti Anda tidak mau kembali ila roda ini kepada beberapa perilaku yang jelek. Ketika pintu kesempurnaan ini dibuka oleh Allah, saya pastikan Anda tidak akan mau kembali kepada hal-hal yang jelek. Aro'aita man futiha lahu babu kusuri hal yarji'u ila mazabili. Aro'aita opo to ono, atau adakah man futiha, orang futiha yang sudah dibukakan man lahu kepada man, dibukakan babu kusuri, apa pintu rumah gedong, rumah yang bagus. Kusur itu artinya rumah yang bagus atau rumah gedongan. Hal yarji'u, apakah kamu mau kembali ila mazabili, kepada beberapa tempat sampah. Ketika Anda dibukakan pintu rumah yang bagus, yang gedong, kira-kira Anda mau nggak kembali ke tempat Anda yang dulunya di tempat sampah? Nggak bakal mau. Nah, ini contoh ketika hati kita itu sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju hal-hal yang baik. Ini pilihan-pilihan yang tadi dikasih pilihan bahwa ketika pintu kesempurnaan kita itu dibuka, maka ya itu tadi, Anda nggak akan mau kembali lagi. Lau futiha, ketika dibuka laka kepadamu babu unsi bainaka, ketika sudah dibuka pintu kedamaian. Unsi itu artinya kedamaian. Bainaka, di antara kamu, wa bainahu, lan antaranya Allah. Nah, ketika sudah dibuka pintu kedamaian antaramu dan antara Allah, antara kamu dan Allah, maka ma tolabta, maka tidak akan mencari lagi ya,
kepada orang, tak nasu kang memberi kedamaian bihi kelawan man. Bihi kelawan man. Ketika pintu kedamaian itu dibuka antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tidak akan mencari lagi pintu kedamaian, tidak akan mencari lagi pintu kedamaian lewat orang lain. Terus nggak mungkin, tidak mungkin. Walau ikhtaroka lirububiyati, ketika Anda memilih, ketika lau ikhtaroka, lamun milih Allah, atau ketika Allah memilihkan kamu lirububiyati, dengan sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan, maka tidak putus sapa Allah ka ing sira, maka kamu tidak akan pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pintu Allah memilihmu untuk memasuki hal-hal rububiyah atau hal wilayah-wilayah ketuhanan, maka kamu tidak akan putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jelaskan sedikit begini. Jadi banyak makom itu yang kadang kita nggak tahu. Contoh Nabi itu Isra Mi'raj, itu perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha. Itu pengalaman spiritual, dia itu mengetahui jangkauan alam selain dunia. Nah, ketika ini dibuka kepada Anda bahwa Anda nanti bisa melihat itu semua, itu Anda sudah nggak akan berpaling. Anda tidak akan berpaling dari itu. Nah, ini kan selama ini kan kita baru melihat sejauh mata memandang. Paling kita itu jarak kita memandang itu 1 kilo 2 kilo sudah. Yang kita tahu ini ya hanya ini pohon, kayu, bantal, ya yang ada kelihatan mata. Nah, ketika Anda dibuka pintunya, Anda dipilih oleh Allah untuk memasuki wilayah-wilayah atau memasuki ruang-ruang spiritual yang berbentuk sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah, maka Anda tidak akan pernah putus. Lau karumta alaihi ma romaka li khairihi ida azala anhu mahabbata makhlukin fafrah fahada min inayatihi. Lau karumta, ketika dimuliakan, lau karumta, ketika kamu mulia alaihi karena Allah atau Anda dimuliakan oleh Allah, maromaka, maka tidak akan Roma itu melempar, maka tidak akan melemparkan Allah kepadamu li ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah itu memuliakan kamu, maka kamu tidak akan dilempar selain Allah Subhanahu wa taala. Udah, kamu berhadapannya sama Allah Subhanahu wa taala. Idza azala, ketika menyingkirkan, azala itu menyingkirkan atau menyingkirkan Allah angka kepadamu, mahabbata makhlukin, ing suka kepada makhluk, fafroh, maka senanglah Anda. Yang pertama, ketika Allah sudah memuliakan Anda, maka Anda tidak akan dilemparkan oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah bilang, wali itu artinya pemimpin atau kekasih. Ketika Allah mengangkat orang menjadi wali atau menjadi kekasih, berarti kekasih itu ketika mau salah kira-kira diingatkan apa enggak? Diingatkan. Nah, itu sama. Allah itu ketika mempunyai kekasih, ketika dia mau salah diingatkan. Nah, ini sama. Ketika Allah sudah memuliakan Anda, Allah itu tidak akan melemparkan Anda kecuali hanya Allah saja.
pikiran Anda tidak akan goyang kemana-mana. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hati Anda sudah dihilangkan dari mencintai makhluk, maka Anda bersyukurlah. Ini wa idza azala angka mahabbata makhlukin. Jadi ada tingkatan wali itu yang sama makhluk tidak suka, tidak senang sama sekali. Oh itu udah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda senang. Fafroh itu senang, artinya bunga itu senang. Fahadza min inayatihi bika, maka ini yang dinamakan inayah, itu perhatian. Itu termasuk, berarti ketika Anda fahadza min inayatihi bika, maka Allah berarti Allah memperhatikan Anda. Min inayati itu artinya perhatian. Jadi ketika Anda sudah disingkrehkan atau di azala itu disingkrehkan, itu apa bahasa Indonesia? Disingkirkan hati Anda dari mencintai makhluk, maka berbahagialah. Karena apa? Karena Allah, berarti Allah perhatian kepada kita. Kita berarti larinya kemana? Ke syukur. Syukur lagi. Pokoknya ini ada dua, kalau nggak syukur tobat, istighfar. Kalau nggak syukur, ini masuknya berarti wilayah syukur. Maka apabila tadi dibukakan pintu kesempurnaan, kamu tidak akan mau kembali kepada hal-hal yang tidak berguna atau tidak baik atau yang hina. Terus ada pertanyaan begini, bagaimana pendapatmu jika ada orang dibukakan pintu? Tadi ada orang dibukakan pintu rumah mewah. Kira-kira dia mau kembali ke kontrakan kos-kosan yang gak jelas? Oh iya, kalau saya nggak mau. Kalau mau berarti orang goblok itu. Ngekos bayar sebulan 500.000, terus dikasih kunci rumah bagus. Nah, kalau mau balik ke kos-kosan itu kan berarti ada yang salah dengan otaknya. Nah, itu termasuk itu. Wala yakunu ma'siyatun illa waddullu ma'aha afata'sihi wa yu'izzuka kalla faqad robatul izza ma'at ta'ati waddulla ma'al ma'siyati fasarat ta'atuhu nuron wa izzan wa kasfa hijabin wa didduha ma'siyatan wa dulmatan wa dullan wa hijaban bainaka wa bainahu walakin ma mana'aka minasyuhudi illa adamu wukufika ma'al khududi wastighaluka bihadal wujud. Walayakunu, dan ada apa-apa yang ada apa maksiatun maksiat illa wadullu angin khali utawi ino atau hina. Dulu itu maknanya hina. Ma'ahu itu bersamaan atau tetap bersama maksiat. Afataksihi, apakah tetap Anda melakukan maksiat kepada Allah? Afataksihi, apakah tetap Anda melakukan maksiat kepada Allah? Wala yu'izzuka, dan memuliakan Allah memuliakanmu, kala, maka jangan begitu. Kala itu maksudnya jangan begitu. Kala itu artinya jangan begitu. Maka apabila kamu dibukakan pintu kedamaian antara dirimu dan Allah, tentu kamu tidak akan mencari yang mendamaikan hatimu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu dipilih Allah untuk masuk wilayah rububiyah tadi ya, apabila Allah sudah memilih Anda memasuk wilayah rububiyah, termasuk wilayah yang mulia, itu kita ini belum sampai nanti. Kalau sudah sampai wilayah
makom-makom yang begitu, maka jangan aneh nanti ketika ada orang tahu alam malakut, alam-alam malaikat. Itu nanti kalau sudah masuk dimensi alam malakut itu beda, manusia itu beda, orang itu beda dengan yang lain. Saya pastikan beda, karena dia sudah masuk dimensi malakut. Nanti lagi-lagi makam Jabarut. Oh, itu dimensi-dimensi. Nah kita ini baru baru alam muluk yang kelihatan, belum yang lihat meteor, belum bulan. Kalau orang barat sudah tahu bulan, kalau kita belum, hanya cerita kita ini. Orang pernah di kutub utara es, kita baru cerita. Ada laut itu yang antara air sini sama air sini tidak tercampur, itu kita baru lihat di ini, belum pernah duduk atau naik kapal di atasnya. Nah, kita terus sensasi adrenalinnya bagaimana, belum merasakan itu, baru lihat videonya. Nah, terus lihat video ketika apa namanya Freeport sampai kedalaman berapa kilometer di dalam tanah, suara macam-macam, itu kita baru dengar cerita, belum pernah masuk Freeport, belum pernah dengar suara macam-macam. Nah itu dimensi-dimensi itu aja kita belum masuk, yang itu baru dimensi alam biasa. Nah, belum alam yang malakut. Yang Nabi Muhammad itu pernah merasakan dimensi itu, main ke surga. Oh itu orang itu ngapain? Begini. Oh dulunya di dunia begini, terus lewat neraka. Oh ada, itu diapain? Itu matanya begini, mulutnya begini. Oh itu dulu itu belum sampai ke sana kita. Lah ulama itu sudah bisa begitu, yang kayak kemarin. Dia tidak mau jamaah 40 tahun. Karena apa? Dia lewat orang yang melupakan Allah Subhanahu. Itu berarti dia sudah tahu itu, masuk wilayah situ. Kalau kita belum sampai ke sana. Nah, itu wali atau ulama itu tahu. Itu kan dimensi lain. Dimensi lain apa? Dimensi lain. Jadi orang yang enggak melakukan ketaatan sama Allah itu, ulama mencium baunya, itu dimensi lain. Makanya ada ketika kita sowan kepada ulama, terus tahu-tahu menurut ulama kepala kita berubah jadi kambing, jadi ini macam itu, dimensi lain. Nah, maksudnya bukan berubah secara fisik ya, bukan. Itu namanya dimensi lain. Maka ini kita belum sampai ke sana, baru wilayah yang. Maka apabila Anda semua ini dimuliakan Allah, maka berbahagialah. Berbunga itu berbahagialah, karena Allah berarti perhatian kepada kita. Oh itu berarti ini lari ke makom syukur. Maka dulu yang pertama ketika kita melakukan kebaikan syukur, ketika kita melakukan maksiat istighfar dan udah itu aja jalankan. Kalau saudara Anda ini sampai istiqomah, Anda akan melalui makom yang kesekian nanti. Makanya kitab ini itu termasuk, saya ulangi lagi, saya berani ngaji kitab ini sebenarnya mau tidak mau, ini saya beranikan ngaji. Karena kitab ini, siapa yang ini sudah banyak teman-teman di pesantren itu, siapa yang berani ngaji kitab ini berarti berani daftar jadi wali. Ini mau tidak mau. Maka saya ini sebenarnya nggak berani, tapi nekat saya. Ini nekat karena memang begini, berat. Ini termasuk kitab standar orang mau calon daftar lah, setidaknya kita itu daftar dulu jadi wali apa enggak, itu urusan nomor 10, nggak penting, tapi sebenarnya kita daftar dulu. Nah saya nekat ini sebenarnya ngaji ini nekat. Sering saya dapat WA teman saya ketika tahu saya ngaji ini, wah sudah komentarnya itu larinya ke sana semua, karena teman-teman saya juga bisa dihitung yang berani ini. Wala yakunu al maksiatu illa wa tullu ma'ahu al afata sihi.
Jadi saya ini lagi, apabila kamu diselamatkan dari cinta makhluk tadi kan, idza azala anka mahabbatal makhluki fafrah fahada min inayatihi. Maka Anda harus bersyukur, berbunga. Kenapa? Karena Allah perhatian sama kita. Sebenarnya itu tidak ada nikmat yang kurang. Jadi yang ada itu adalah syukur yang kurang. Maka ketika Anda bersyukur, maka nikmat Anda akan bertambah, berkurang. Ketika Anda bersyukur, maka nikmat Anda akan bertambah. Itu. Kalau Anda standarnya ini khatam dan Anda menjalankan betul, minimal wali murid, minimal wali murid. Maka ini berat ini. Ini belum sampai yang lain. Ini baru berapa lembar ini? Baru bab tobat ini sudah. Wah, ini susahnya minta ampun. Oh, standar orang mukmin kan sederhana. Orang mukmin itu tidak membicarakan aib orang, tapi membicarakan aibnya sendiri. Oh itu, lah sekarang itu banyak orang ngaku mukmin, tapi standarnya itu masuk apa enggak? Begitu. Nah, standarnya sederhana kayak kemarin. Pengen jadi wali gampang standarnya. Pagi sampai sore menghisap dirinya. Pagi ngapa? Jam habis subuh, habis maghrib, habis subuh jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam, udah itu dihisap aja dulu. Sederhana, gampang kalau mau. Tapi tiap hari tak jamin jadi wali. Kan gampang itu gitu. Enggak wiridan sampai 10.000, enggak sholat sampai, enggak, sederhana itu. Kan gampang. Enggak puasa 30 hari, enggak penuh. Itu standarnya begitu. Maka saya standar ikhlas itu. Maka ketika kita itu continue melakukan sesuatu, maka ikhlas itu tumbuh. Tidak ada ikhlas itu yang tahu-tahu saya ikhlas. Ikhlas itu berjalan karena kita kebiasaan melakukan itu sampai tidak ada pamrih. Itu ikhlas. Tiap hari Anda PS-an terus, karena biasa PS-an itu Anda akhirnya PS-an itu ikhlas, tidak terpaksa, tidak karena ditantang orang, tidak karena main bola, karena tidak dicengin orang akhirnya emosi, bukan, tapi karena kebiasaan main PS. Tidak ada rasa itu, pokoknya saya main PS ini lillahi ta'ala. Nah, itu begitu. Nah, itu kalau Anda tidak kebiasaan nggak bisa. Maka contoh orang kerja itu kan karena kebiasaan pagi masuk sore pulang. Awalnya memang dituntut dia nyari uang, tapi lama-lama ya dia kebiasaan itu jalan. Maka nanti dirubah niatnya, bekerja itu dirubah. Jangan niat nyari uang, nyarinya ibadah. Berbeda nanti. Berkah apa yang didapat itu pasti berbeda. Makanya wala yakunu maksiatun, apakah Anda berbuat maksiat kepada Allah, maka illa wadullu, maka Anda berarti termasuk sudah masuk hina. Sudah masuk hina, Anda berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya serem memang, tapi sebenarnya juga jangan terlalu serem-serem amat, biasa-biasa aja. Kalau kita menghinakan polisi aja di penjara. Apabila kamu bermaksiat lalu Allah mau melihat wala yakunu maksiatun illa wadullu ma'aha afata sihi wa yu'izuka. Wala yakunu, dan tidak ada atau tidak ada. Apa yang tidak ada? Apa maksiatun, maksiat. Jadi maksiat itu tidak ada ya. Illa wadul, kecuali hina. Jadi maksiat itu illa wadul, kecuali hina. Jadi udah namanya maksiat itu tetap ya nggak ada yang bagus. Ma'aha itu tetap bersamaan dengan maksiat.
apa taksihi, apakah Anda tetap melakukan maksiat kepada Allah? Apa taksihi itu? Apakah kamu bermaksiat kepada Allah? Wa yu'izzuka, dan Allah memuliakan Anda. Pertanyaannya begini. Ya. Pertanyaannya begini. Kita itu sudah tahu bahwa maksiat itu hina. Terus kira-kira kita melakukan maksiat. Kira-kira Allah itu memuliakan kita apa enggak? Pertanyaannya. Ini tuh. Maksiat itu hina. Kita itu sudah tahu kalau maksiat itu hina. Terus kita bermaksiat. Wa yu'izzuka kalla. Apa terus kira-kira Allah memuliakan kita apa enggak? Itu pertanyaan. Jawabnya apa? Kalla faqat. Maka tentu tidak. Pasti enggak dong. Faqat, udah paham ya? Jadi wala yakunu itu ada maksiat itu hina. Nah, terus kita melakukan kemaksiatan. Kira-kira Allah itu memuliakan kita apa enggak? Jawabannya kalla, tentu tidak. Tentu tidak. Faqat robato izza. Maka sesungguhnya Allah telah menyambung. Faqat robato, sesungguhnya Allah telah menyambung al-izza ing kemuliaan ma'at taati bersamaan ma'at taati di dalam ketaatan. Maka Allah itu sudah gandengannya mulia itu ya taat. Wadululan hina ma'a maksiatin itu maksiat. Jadi hina itu gandengannya maksiat. Fasorot maka jadi taatuhu apa taati Allah iku nurun jadi cahaya. Ketika fasorot itu artinya jadi. Fasorot maka jadi taatuhu apa taat kepada Allah jadi itu nurun cahaya. Wa izan lan kemul ya. Jika Anda taat kepada Allah maka nuron itu jadi cahaya. Wa izan lan kemul ya. Wa kasfal hijabi dan membuka hijab. Apa ini? Bukan cadar. Bukan, hijab itu ini. Hordeng, ngaling-ngaling ya, tembok itu bisa jadi hijab. Nah, sekarang sudah pemanaannya hijab itu diartikan cadar. Salah. Hijab itu penutup ini. Saya di sini ada orang di sana terus ada tutupnya. Itu namanya hijab, strap, sekat penghalang. Wa kasfal hijabilan kebukanya penghalang. Jadi ketika Anda melakukan ketaatan maka Anda dapat cahaya, dapat kemuliaan dan membuka penghalang antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Wadidduha dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya taat berarti maksiat. Wadidduha dan sebaliknya taat. Ha itu kembalinya ke taat. Wa maksiatan itu maksiat. Maka wadul matan Anda mendapat kegelapan, wadulan dan mendapat kehinaan, wahijaban dan teraling-alingi atau tertutup, bainaka antara Anda, wa bainahu dan antaranya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, jika Anda melakukan maksiat, maka Anda mendapat kegelapan, Anda mendapatkan kehinaan, Anda ketutup dari Anda tertutup antara Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sudah, sesungguhnya Allah sudah menyambung antara kemuliaan dan taat, kehinaan dengan maksiat. Kalau kita melakukan taat berarti akan menjadi cahaya atau nur dan menjadi kemuliaan dan membuka hijab. Intinya itu hijab. Maka kalau hijab kita ini sudah kebuka, ya Anda akan merasakan sesuatu yang enggak pernah Anda rasakan sebelumnya. Hijab. Dan ini dialami oleh
ulama-ulama atau wali-wali yang sudah selesai makom tobat. Makom tobat ini selesai. Nah, ya kalau mau seperti ini ya latihan dulu ya kecil-kecil apa-apa. Ya itu menghisap diri dulu lah, belajar. Oh itu sudah top itu, sudah top. Jangan menghisap orang lain, menghisap diri kita saja. Kalau orang lain nanti belum tentu benar, belum tentu salah. Kalau kita kan yang tahu kita. Walakin ma mana'aka minasyuhudi illa adamu wukufika ma'al hududi. Walakin ma mana'aka, dan tetapi tidak mencegah. Ya, tidak mencegah. Mana'a itu artinya mencegah. Ka kepadamu minasyuhudi, dari syuhud itu penyaksian atau melihat Allah, illa adamu, illa syuhudi itu kita melihat atau melihat Allah illa syuhudi kecuali ketiadaan. Ini agak berat ini bahasa berat. Wukufika, maka berhenti kamu ma'ahududi, di dalam beberapa pelanggaran. Wastigoluka, dan ketungkul sibuk bihadal wujudi, kelawan iki lah wujud. Jadi Anda itu kalau sudah ketemu pacar Anda itu sudah, yang lain sudah lupa, hutang lupa, kadang orang tua aja lupa. Nah ini apalagi ini kita ketemu dengan, wah sudah nggak bisa bayangkan saya. Jadi Anda sudah istighol itu sudah sibuk dengannya. Urusan yang lain ini nggak penting, sudah nggak penting, udah nggak ada urusan sama yang lain. Itu contohnya, contoh kecilnya begitu. Jadi ketika Anda kemaksiatan tadi sudah menjadi kegelapan tadi, ketika Anda ditemukan menyaksikan wajah Allah, ini luar biasa. Nah, kita itu sudah menyaksikan wajah Allah, maka tidak ada kesibukan lain selain wujudnya. Gimana ini bahasanya? Ini bahasa pokoknya ya nyanya, pokoknya intinya nyanya. Jadi kita nggak agak ini. Jadi Allah itu sudah wujud sebelum adanya kata wujud. Bagaimana ini? Sudah wujud sebelum adanya kata wujud. Sudah ada sebelum adanya kata ada. Nah, itu sebelum, jadi wujudnya tidak karena ada kata wujud, dan kata wujud belum ada ketika Allah sudah wujud. Ini pokoknya udah, kalau sudah sibuk itu, sibuk kepada Allah atau alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah lupa semua. Nanti ketika melihat alam malakut, alam minwa, itu sudah lupa semua. Idza aso waladuka fa'adibhu bisyarri. Idza aso, ketika kita melihat anak kita. Fa idza aso, ketika maksiat, bermaksiat. Siapa yang bermaksiat? Siapa waladuka, anak kita. Fa'adibhu, maka fa'adib itu ini mengajari anak kita bisyar'i, kelawan syariat agama. Jadi ketika nanti kita punya anak, kok anak kita itu melanggar syariat, maka melakukan maksiat, maka kita perlu mengajarinya. Wala taqta'hu, dan jangan sampai putus siapa anak tadi, bal qabilhu bil ubusati. Maka kita menghadapi anak kita itu ya dengan ubusah, wajah-wajah merengut, wajah-wajah muram ketika kita tahu anak kita melakukan maksiat, ya. Itu mula.
Jadi jangan tunjukkan Anda senang ketika anak kita melakukan tetap ketika anak kita melakukan maksiat itu wajah Anda harus pasang wajah muram. Walaupun di hati Anda itu liyakufa anil maksiat. Jadi dia itu supaya mencegah dari melakukan maksiat. Itu wajah Anda harus muram. Jangan kok ketika anak Anda melakukan maksiat terus Anda cara nanggapinya slow-slow saja. Setidaknya itu wajahmu wajah ya bukan marah tapi agak serius, tapi yang ini itu bisa mencegah anak tadi biar tidak maksiat lah. Enggak usah dimarahin yang terus dipukulin, enggak. Dengan muka yang menunjukkan muka Anda tidak senang saja itu sudah cukup. Kalau sekarang kan enggak, mukanya marah, pakai tangan mukul, itu main pukul, tapi tidak diajari syariat agama, kan repot ini. Mestinya dia diajari, maka di sini kan diajari syariat dulu. Idza asawaladuka fa'adib bisyar'i, maka ajari syariat dulu. Fa'adib bisyar'i, ajarin syariat. Kalau enggak diajarin syariat kok ketika anaknya melakukan maksiat kok marah, kan lucu itu. Ketika Anda sudah mengajari syariat, terus anak Anda melakukan, baru Anda pasang muka besengut. Itu wa aksaru ma yadkhulu 'alal mu'mini at-takhlu idza kana asyan fa imma ayyahduhu wa imma ayyastahzi'u bihi fa idza fa'alu dzalika faqad akhtatu tariqah. Wa aksaru ma yadkhulu 'alal mu'mini, dan kebanyakan, aksaru itu banyak, kebanyakan masuk ala mukminin ing ngatasi wong mukmin, kepada orang-orang yang mukmin apa dakhlu, apa artinya apa ini? Idza kana iku ketika ada asyan iku maksiat. Oh gini. Kebanyakan orang mukmin itu melakukan maksiat. Fa imma ayyafduhu wa imma ayyastahzi. Tapi kebanyakan hanya melehke kok. Melehke. Melehno wa imma ayyastahzi, atau jadi maksiat itu dibuat bahan ketawaan. Jadi ada orang maksiat terus wah ketawa, apa namanya, jadi enggak ya nek yastaji itu enggak guyonan. Jadi ada orang kita ngomong soal sesuatu yang maksiat tapi dibuat guyon, kayak enggak ada masalah. Paham enggak ini kira-kira? Paham ya? Kita ngomongin orang membunuh atau ya pokoknya yang berhubungan dengan maksiat semuanya diantaranya kita ini, tapi saling kayak nggak ada masalah, ketawa-ketawa. Paham ya ini? Nah kayak gitu. Fa idza fa'alu dzalika faqad akhtau al-tariq. Jadi ada itu dosa. Dosa itu dibagi dua. Yang pertama dosa kecil, yang pertama dosa besar. Dosa besar sudah rata-rata sudah tahu, diantaranya yaitu minum, terus zina, membunuh orang, terus berani kepada orang tua. Nah, ada dosa kecil, tapi kalau yang melakukan ini seseorang jadi besar. Ada orang, ada kiai atau ulama, dia mencium perempuan. Nah, ini dosa kecil sebenarnya, tapi ini bisa jadi dosa besar. Tergantung siapa yang melakukan. Ada kiai ulama, dia memakai pakaian sutra, memakai cincin emas, memakai macam-macam. Nah ini dosanya kecil, tapi bisa jadi besar. Makanya ulama itu lebih repot. Lebih repot kalau Anda nyium perempuan dosanya kecil. Nah kalau ulama masalah. Maka
berbeda. Kalau yang menyium itu kiai atau itu jadinya langsung dosa besar. Nah, kenapa kitab ini membahas dosa? Ya itu masalahnya. Karena yang ngarang kitab ini sudah jelas ulama. Dia tidak melakukan, apalagi dosa yang kecil. Saya yakin beliau-beliau ini sudah enggak. Makanya walaupun melakukan langsung istighfar. Nah, dosanya yang ketahuan loh ya, maksudnya kalau kayak nyium di tengah jalan, nah itu kan masalah ini. Ya, idza asal mu'minun faqad waqa'a fi waratotin 'azimatin wa tariquhu ayta antaf'ala ma'ahu kama fa'alta ma'a walatika inda isyani wa idza asal mu'minu wa idza asal ketika maksiat siapa al mu'min orang yang mukmin faqad waqa'a maka jatuh betul-betul jatuh fi waratotin azimatin di dalam kerusakan yang besar wa tariquhu lan utawi dalane maksiat tadi taf'ala gawe siro atau berbuat anda ma'ahu kepada orang kama fa'alta kayak oleh siro agawe kepadamu. Jadi ketika ada orang mukmin kok ini mukmin ya, orang mukmin ya berbuat maksiat, maka dia sesungguhnya dia sudah jatuh ke dalam kerusakan yang besar. Karena dia sudah itu lari kepada yang kemarin ketika ada orang baik itu namanya muhsin. Ya, ketika dia melakukan maksiat otomatis stempelnya dirubah sama Allah jadi orang membuat muhsin itu orang berbuat baik. Ketika Anda baik itu sama Allah disestempel tok orang baik. Tapi ketika Anda maksiat stempel itu berubah menjadi tok kamu pelaku orang jelek. Itu baru sisi nama. Maka kemarin yang dibahas adalah maksiat itu bukan hanya mempengaruhi nama, jiwa, badan, fisik. Ini pengaruh semua, pikiran macam-macam. Kama fa'alta ma'awalatika inda isyani. Maka ketika anak kita itu melakukan maksiat, ya kita harus harus pasang muka masam atau murung ya. Murung. Jadi ketika anakmu maksiat membangkang itu ya maka ajari dia dengan syariat agama. Itu sudah tidak mau itu sudah. Tapi jangan Anda itu tidak mengajari agama tapi anak Anda berbuat maksiat Anda marah kan aneh itu. Maka ajari dulu. Anda aja tidak mengajarkan itu kok. Dan jangan dibiarkan Anda menghadapinya itu ya jangan biasa-biasa saja. Ketika anak Anda maksiat terus Anda biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Jangan. Maksudnya kenapa kita pasang wajah masam, biar dia tahu bahwa itu maksiat dan dia berhenti bermaksiat. Idza asal mu'minun faqad waqa'a fi waratotin azimatin. Ketika orang mukmin itu melakukan maksiat maka dia akan jatuh kepada kerusakan yang besar. Wa tariquhu an taf'ala ma'ahu kama fa'alta ma'awalatika inda isyani. Tu'ridu anhu fi dhahiri wa takunu lahu rahiman fil batini wa tatslubu lahu ad-du'a bil ghaibi. Ini ada lagi tu'ridu itu artinya mengu itu tidak mengikuti. Ketika Anda tidak mengikuti
apa ini? Watakunu lan ana sira lahu kedue walad rohiman iku wong kang welas fi batini ing dalem batin. Maksudnya begini. Kenapa Anda disuruh pasang wajah muram? Karena apa? Sebenarnya hati Anda itu mendoakan anak Anda biar tidak melakukan maksiat lagi itu. Tujuannya menurut kitab Watakunu lahu rohiman fil batnihi. Tujuannya Anda itu memberi rohiman itu welas, kasar. Anda sayang kepada anak Anda. Maksudnya sikap sayang Anda itu Anda tampilkan dengan wajahmu murah. Watatlubu lahu addu'a bil ghaibi, dan Anda mencari doa. Anda mendoakan kepada anak Anda ketika tingkah-tingkahnya itu samar. Samar itu begini. Kita itu tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Kadang kemana-kemana enggak tahu lah. Maka Anda memasang wajah itu sama juga Anda menunjukkan kasih sayang di dalam batin Anda dan berdoa mendoakan anak Anda di tingkah-tingkah yang kita tidak ketahui. Ya. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi alasannya kenapa kita disuruh pasang wajah itu, alasannya ini. Itu istilahnya cara menyelamatkan anak kita untuk biar tidak bermaksiat. Memang secara lahir itu kita wajahnya yang nggak menyenangkan. Tapi sebenarnya di dalam batin ini ada belas kasihan atau kasih sayang dan mendoakan anak kita. Kafabika jahlan antah sudah ahlad dunya wa a'lam bishawab.